Salam budaya, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya Kang Rofik, tukang ngeluyur yang selalu semangat menelusuri jejak sejarah. Kali ini, kita berada di makam Pangeran Prabu di Sentono Lodoyo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Tempat ini bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga memiliki aura magis yang kental. Menurut cerita tutur, Pangeran Prabu adalah tokoh dari Mataram yang membawa pusaka legendaris Gong Kiai Pradah ke bumi Lodoyo. Namun, untuk cerita tutur ini, kita hanya akan membahas sekilas saja, karena ulasannya sudah ada di vlog sebelumnya. Kali ini, kita akan fokus membahas versi lain dari kisah Gong Kiai Pradah, yaitu versi Babat Alit. Gong Kiai Pradah adalah pusaka paling keramat yang dimiliki Kabupaten Blitar. Tradisi siraman Gong Kiai Pradah yang digelar 2 kali setahun di alun-alun Lodoyo selalu menjadi magnet ribuan orang. Air siraman gong ini diyakini bertuah, membawa keberuntungan, menolak bala, bahkan menyembuhkan penyakit. Menurut cerita, Gong Kiai Pradah awalnya bernama Bendil Kiai Bicak. Pusaka ini bukan keris atau tombak, tetapi sebuah alat musik gamelan. Sejarahnya panjang, mulai dari milik Ki Ageng Selo, leluhur Panembahan Senopati, hingga menjadi pusaka kerajaan Mataram Islam. Dikisahkan, Ki Ageng Selo, tokoh sakti yang dikenal mampu menangkap petir, mendapatkan Bendil Kiai Bicak dari dalang bernama Ki Bicak. Namun, kisah ini berbalut intrik, karena Ki Ageng Selo awalnya tertarik pada istri Ki Bicak, tetapi akhirnya memilih mengambil bendil miliknya. Kesaktian Bendil Kiai Bicak terbukti saat digunakan dalam perang antara Pajang dan Mataram. Saat Sultan Pajang menyerang kota gede, Panembahan Senopati menabuh bendil ini, menciptakan efek magis yang membuat pasukan Pajang mual dan muntah, hingga mereka mundur dari pertempuran. Pusaka ini akhirnya dibawa oleh Pangeran Prabu, saudara tiri Sunan Pakubuwono I, saat konflik internal di Keraton Mataram pada awal abad ke-18. Pangeran Prabu, yang sakit hati karena gagal merebut tahta, memutuskan untuk meninggalkan Kartasura dan mengembara ke Jawa Timur. Dalam perjalanannya, Pangeran Prabu membawa Bendil Kiai Bicak, yang kemudian dikenal sebagai Gong Kiai Pradah, serta Wayang Krucil. Ia menetap di Lodoyo, hutan lebat yang kala itu angker dan penuh binatang buas. Versi Babat Alit mengidentikan Pangeran Prabu dengan tokoh penggawa Suroloyo, seorang figur dari negeri mitos yang diusir ke Jawa Timur. Menariknya, nama Lodoyo sendiri konon berasal dari istilah Elo Doyong, hutan di mana ia tinggal di bawah pohon elo yang doyong. Penggawa Suroloyo, menurut cerita, memiliki kemampuan mengubah manusia menjadi harimau, yang dikenal dengan istilah macan malihan. Tradisi ini masih terasa di Blitar, terlihat dari patung harimau besar di makam Pangeran Prabu. Kisah Gong Kiai Pradah adalah perpaduan sejarah, mitos, dan spiritualitas yang masih hidup hingga kini. Tradisi siraman Gong Kiai Pradah dan perawatan Wayang Krucil adalah cara masyarakat Blitar menghormati pusaka dan menjaga warisan leluhur. Sahabat sejarah, kita telah menelusuri cerita tentang Gong Kiai Pradah versi Babat Alit. Sebuah narasi yang menghubungkan pusaka ini dengan sejarah besar Jawa, dari Ki Ageng Selo, Panembahan Senopati, hingga akhirnya dibawa oleh Pangeran Prabu ke Lodoyo, Kabupaten Blitar. Dari analisis cerita ini, terlihat bagaimana Gong Kiai Pradah tidak hanya menjadi simbol benda pusaka, tetapi juga representasi perjalanan kekuasaan, spiritualitas, dan budaya yang melintasi berbagai generasi. Versi Babat Alit memberikan warna yang menarik dengan mengaitkan kisah ini pada elemen mistis dan mitos seperti nama Suroloyo, macan malihan, hingga pohon elo yang doyong. Mitos ini menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang fakta-fakta konkret, tetapi juga tentang cara masyarakat memahami identitas dan warisannya melalui cerita-cerita yang hidup. Gong Kiai Pradah, dalam konteks ini, adalah medium yang menyatukan tradisi Mataram Islam, syiar agama, dan kultur masyarakat Jawa Timur yang berakar dalam. Kehadiran Gong Kiai Pradah di Blitar menjadi bukti bahwa pusaka ini tidak sekadar benda mati, tetapi jiwa yang merajut masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tradisi jamasan gong yang terus dilakukan hingga hari ini adalah bukti nyata bagaimana masyarakat masih menjaga hubungan spiritual dan tradisi leluhur. Sebagai penutup, mari kita jadikan cerita ini sebagai pengingat untuk terus menghargai, melestarikan, dan memahami warisan budaya kita. Gong Kiai Pradah bukan hanya milik Blitar, tetapi milik kita semua sebagai bangsa yang kaya akan sejarah dan tradisi. Sampai di sini cerita kita hari ini. Salam budaya, Rahayu, sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya. Jangan lupa like, subscribe,
dan aktifkan loncengnya.